Halo, ketemu lagi dengan Heru di Chemistry Tutori. Kali ini kita akan membahas 15 soal tryout quiz yang sudah kalian kerjakan. Kita bahas soal objektif yang pertama. Persamaan KSP yang tepat dari senyawa raksasa 1 iodida adalah, di sini soalnya ada sedikit tricky. Jadi ingat kembali bahwa raksasa 1 itu bukan Hg positif, tapi Hg22+. Berarti rumus raksasa 1 iodida adalah Hg2I2. Di mana dia akan terorganisasi menjadi Hg22+, di mana raksasa 1 adalah Hg22+, sementara I-nya ada 2 berarti 2I-, maka persamaan KSP-nya yang tepat adalah Hg22+ pangkat 1 dikalikan dengan I- pangkat 2 di sini. Kita lanjut ke soal kedua. Jika diketahui sendiri solubility dari PbCl2 adalah S, maka nilai KSP dari PbCl2 adalah K. PbCl2 terionisasi menjadi Pb2+ dan 2Cl-, maka persamaan KSP-nya adalah konsentrasi Pb2+ dikali konsentrasi Cl- pangkat 2. Jika mula-mula PbCl2 adalah anu terlarut sebanyak S, maka di sini menjadi anu dikurang S, di sini menjadi S, dan di sini menjadi 2S. Solubility-nya adalah ini, maka nilai KSP-nya adalah Pb2+ dikali Cl- pangkat 2, Pb2+ diwakili oleh S, Cl- diwakili oleh 2S. Maka nilai KSP-nya adalah 4S pangkat 3, 2 kuadrat 4, S kuadrat dikalikan S, jadi S pangkat 3. Lanjut soal ketiga objektif. Jika diketahui nilai KSP dari kalsium karbonat adalah 4,9 kali 10 pangkat minus 9, maka massa kalsium karbonat yang dapat larut dalam 100 ml air adalah, nah ini sekarang diketahui KSP-nya. Karena yang ditanyakan di sini adalah pada saat dapat larut, maka kita boleh berasumsi QSP-nya itu sama dengan KSP. Lalu kita tinggal masukkan saja, misalnya di sini anu, di sini S, maka terurai sebanyak S, di sebelah sini juga sebanyak S. Nilai KSP-nya sendiri adalah 4,9 kali 10 pangkat minus 9. Rumus KSP-nya sendiri adalah S dikalikan dengan S. Ion kalsium 2+ diwakili oleh S, sementara CO3 2- juga diwakili oleh S. Maka kita dapat S kuadrat sama dengan 4,9 kali 10 pangkat minus 9, berarti solubility-nya adalah 7 kali 10 pangkat minus 5. Dari sini kita dapat nilai solubility-nya 7 kali 10 pangkat minus 5 itu sama dengan X miligram, karena kita menggunakan mililiter, maka kita menggunakan miligram. X miligram dibagi dengan MR, dan volumenya yaitu 100 ml. Dengan perhitungan matematika menggunakan kalkulator, nanti masanya kalian dapatkan adalah 0,7 mg. Masuk ke soal keempat. Lebih mudah larut mana senyawa AB dengan KSP 10 pangkat minus 10 atau A2B dengan KSP 10 pangkat minus 12? Untuk menentukan lebih mudah larut mana, kita tidak boleh membandingkan KSP. Yang boleh kita bandingkan adalah solubility. Maka kita cari dulu solubility dari kedua senyawa yang ada di sini. Senyawa yang pertama, KSP-nya adalah solubility dikali solubility, berarti S kuadrat. Berarti nilai solubility-nya adalah 10 pangkat minus 5. Sementara soal yang kedua, A2B terdisosiasi menjadi 2A dan B, maka di sini menjadi 2S, dan di sini menjadi S. Rumus KSP-nya sendiri adalah A plus kuadrat dikali dengan B-nya. Di mana A plus kuadrat itu diwakili oleh 2S, 2S dikuadratkan dikalikan dengan S yang ada di sini. 4S pangkat 3 sama dengan 10 pangkat minus 12. Dari sini kita dapat solubility-nya dengan menggunakan kalkulator. Nanti kalian akan dapat 6,3 kali 10 pangkat minus 5. Dari sini kita bisa lihat solubility-nya ternyata lebih besar A2B. Semakin besar solubility berarti semakin mudah larut. Oke ya. Lanjut soal kelima objektif. Sebanyak 100 ml AgNO3 0,4 m dicampur dengan 100 ml MgCl2 0,6 m. Jika harga KSP AgCl adalah sekian, maka tentukanlah nilai ekuasi dan prediksikan apakah terbentuk endapan AgCl. Nah, soal ini sama persis seperti video ketiga yang sudah di-share, video ketiga KSP.
AgNO3 kita tulis terlebih dahulu, lalu kita ubah ke dalam molnya. Karena di sini ada dua volume, 100 dan ini 100, jadi volume akhir berubah. Berarti konsentrasinya berubah. Yang tetap adalah molnya. Kita tulis ini 40, ini 40, ini 40. Lalu kita punya MgCl2, MgCl2 60, di sini 60, di sini karena 1:2, maka di sini 120. Karena yang mengendap adalah AgCl, berarti kita cari QSP dari AgCl. Ag plus diwakili oleh 40 mmol, sementara Cl minus diwakili oleh 120 mmol. Berarti di sini adalah 40 mmol dibagi volume total yaitu 200 ml, yang di sebelah sini 120 mmol dibagi dengan volume total yaitu 200 ml. Berarti QSP adalah 0,2 kali 0,6, QSP nanti akan dapat 0,12. Ternyata 0,12 itu lebih besar dari 10 pangkat minus 10. Berarti karena QSP lebih besar dari KSP, maka sudah mengendap. Oke ya. Lanjut ke soal ke-7. Larutan kalsium fluorida memiliki kelarutan sebesar 3,3 kali 10 pangkat minus 4. Berapakah solubility CaF2 jika dalam larutan juga terdapat garam Kf 0,1 mol per liter? Soal ini ada dalam video ke-4. Kalsium fluorida berubah menjadi Ca2+ dan 2F-. Kita cari terlebih dahulu KSP-nya, karena nilai KSP itu tetap dan nilai solubility itu berubah saat ada ion sejenis. Nilai KSP-nya ternyata kita dapat, yaitu 1,44 kali 10 pangkat minus 10. Lalu kita cari pengaruh ion sejenisnya. Kf terurai menjadi K plus dan F minus. Kf-nya 0,1 molaritas. Di sini 0,1 molaritas berarti. Karena ini mereka berada dalam satu kesatuan yang sama, alias volume mereka itu sama, berarti kita boleh langsung masukkan konsentrasi, kita tidak perlu ubah ke dalam mol. Kalsium fluorida terurai menjadi kalsium 2+ dan 2F-. Di sini ditambah dengan 0,1 ya dari F-. Kita masukkan saja. Kemarin ada sedikit kesalahan di mana di sini harusnya 2S dan di sini harusnya 2S. Kemarin tertulis 1S di video ke-4. Berarti nilai KSP-nya adalah konsentrasi Ca2+ diwakili oleh S dan konsentrasi F- diwakili oleh 2S tambah 0,1. KSP-nya tetap yaitu 1,44 kali 10 pangkat minus 10. Ca2+ adalah S, sementara F- adalah 2S ditambah dengan 0,1 lalu dikuadratkan. Karena nilai solubility di sini sangat kecil, maka di sini boleh diabaikan. Maka kita dapat persamaannya adalah 1,44 kali 10 pangkat minus 10 yaitu KSP-nya itu sama dengan solubility dikali 0,1 kuadrat. Kita dapat solubility-nya adalah 1,44 kali 10 pangkat minus 8. Kita lanjut soal ke-8. Pada soal ke-8, ini soal multiple answer. Jadi ada banyak jawaban dari pilihan jawaban. Jadi bisa satu saja yang benar, bisa 1, 2, 3, bisa 1, 2, 3, 4, atau bisa semuanya benar. Sebanyak 200 ml larutan AgNO3 0,02 m masing-masing dimasukkan ke dalam 5 wadah yang berisi 5 jenis larutan yang mengandung ion S2-, PO4-3-, CrO4-2-, Br-, SO4-2- dengan volume dan molaritas yang sama, berarti volumenya adalah 200 dan molaritasnya adalah 0,02. Harga KSP-nya diketahui adalah seperti ini. Maka tentukan garam apa saja yang mengendap. Dari sini, kita dapat bahwa AgNO3 adalah 4 mmol, berarti Ag+ adalah 4 mmol, NO3 adalah 4 mmol. Lalu kita juga diketahui di dalam soal ini, berarti S2- juga 4 mmol, karena volume dan molaritasnya sama. Tapi karena di sini ada volume, berarti konsentrasi berubah, maka kita hanya boleh masukkan mol yang ada di sini. Nah, kita cari molaritas barunya. S2- adalah 4, PO4-3- adalah 4, CrO4-2- adalah 4, Br- adalah 4, lalu terakhir sulfat juga 4 mmol. Lalu kita cek. Ternyata kuasi dari Ag2S, Ag2CrO4, dan Ag2SO4 ini satu tipe. Jadi kuasi mereka bertiga itu sama. Yaitu konsentrasi Ag pangkat 2 dikalikan konsentrasi CrO4 pangkat 1. Semuanya mirip ya. Kita cari salah satu saja. Jadi 4 mmol dibagi dengan volume total yaitu 400 ml, kita kuadratkan. Lalu kita kali dengan 4 mmol dibagi 400 ml. Kita dapat kuasinya adalah 10 pangkat minus 6. Lalu kita cek kuasi dari Ag3PO4. Ag3PO4 berarti kan konsentrasi Ag plus pangkat 3 dikalikan PO4 3-. Berarti yang ini 4 mmol
per 400 pangkat 3 kali 4 milimol per 400. Maka kita dapat kuasinya adalah 10 pangkat minus 8. Lalu kuasi yang satu lagi adalah kuasi AGBR, di mana AG plus pangkat 1 dikalikan BR minus pangkat 1. Berarti nilai kuasinya adalah 4 milimol kali per 400 dikali 4 milimol per 400. Maka kita dapat kuasinya adalah 10 pangkat minus 4. Dari sini kuasinya kita bandingkan dengan KSP-nya masing-masing. Ternyata kita dapat satu kesimpulan, harga kuasi yang lebih kecil dari KSP hanya pada senyawa nomor 5. Pada senyawa nomor 5 yaitu Ag2SO4, nilai kuasinya adalah 10 pangkat minus 6, ternyata KSP-nya adalah 10 pangkat minus 5. Ini menandakan bahwa pada nomor 5 itu belum mengendap. Jadi jawabannya untuk senyawa yang mengendap adalah 1, 2, 3, dan 4. Kita masuk ke soal ke-9 yaitu fill in the blank. Sebanyak 0,7 gram barium fluorida Mr175 melarut dalam air murni membentuk 2 liter larutan jenuh. Nilai KSP dari barium fluorida adalah, mohon perhatikan pada saat kalian mengisi fill in the blank. Jadi penulisan scientific number nantinya tidak ada pembulatan. Di sini masih ada pembulatan. Nantinya tidak ada pembulatan sama sekali. Kali menggunakan huruf X ya. Kali menggunakan huruf X dan pangkat menggunakan nada seperti ini. Ya. Kita lihat di sini ada barium fluorida. Karena dia larutan jenuh, maka QSP sama dengan KSP. Kita masukkan solubility-nya. Solubility-nya sendiri adalah 0,7 gram. 0,7 gram dibagi dengan MR, yaitu 175. Kita ketemu mol. Mol dibagi dengan volume, yaitu 2 liter. Maka kita dapat solubility-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. Rumus KSP-nya adalah Ba2 plus dikali konsentrasi F minus pangkat 2. Oke, maaf di sini ada kesalahan. Di sini PB harusnya Ba2 plus ya, belum diralat di sini. KSP kita masukkan aja, berarti PB2 plus adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 ya di sini. Lalu F minus itu diwakili karena ini 2S, berarti 2 kalinya ini, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 2. Kita dapat nilai KSP-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat minus 8. Lanjut soal ke-10. Benar dan salah. 50 ml larutan kalsium klorida 0,1 M dicampur dengan 50 ml NaOH 0,1 M akan terbentuk endapan CaOH 2 kali. Diketahui KSP-nya dari kalsium hidroksida adalah sekian. Benar atau salah? Apakah terbentuk endapan atau tidak? Berarti kita menggunakan prinsip pembelajaran ketiga, yaitu video ketiga KSP. Kita punya kalsium klorida di sebelah sini, lalu kita punya natrium hidroksida di sebelah sini. Kita gabungkan kalsium dan hidroksida. Ca2 plus dan OH minus kuadrat. Ini berarti kita masukkan 5 dibagi dengan volume total 100 ml, sementara OH minusnya adalah 0,5 mmol dibagi volume total yaitu 100 ml. Nilai kuasinya kita dapat 0,05 dikali 0,005 pangkat 2. Maka kita dapat kuasinya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 6. Ternyata harga KSP-nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 6. Nilai kuasinya lebih kecil dari KSP, berarti belum mengendap. Nah, di sini dia bilang bahwa akan terbentuk endapan. Berarti pernyataan di sini adalah salah ya. Lanjut ke soal nomor 11. Solubility tidak sama dengan KSP. Sudah jelas ya, solubility adalah banyaknya zat yang terlarut, sementara KSP adalah kesetimbangan. Berarti jawabannya adalah benar, bahwa solubility tidak sama dengan KSP. Soal ke-12. Semakin kecil solubility, maka semakin mudah larut. Solubility menunjukkan seberapa besar zat tersebut bisa terlarut. Kalau dia semakin besar nilainya, berarti semakin mudah larut. Kalau dia semakin kecil nilainya, berarti semakin sukar larut. Oke ya? Berarti pernyataan ini adalah salah ya. Harusnya semakin kecil solubility, maka semakin sukar larut. Pernyataan ke-13, benar dan salah. Harga solubility nilainya tetap. Soal ini sebenarnya kurang lengkap. Sebenarnya harus ada tambahan keadaan. Soal ke-14, harga KSP nilainya tetap. Nah, di sini juga ada kesalahan soal. Soal ini kurang lengkap. Harusnya ada tambahan fungsi keadaan. Jadi harga KSP nilainya tetap jika suhunya tetap. Tapi jika suhunya berubah, maka nilainya berubah.
Soal ke-15. Penambahan ion sejenis akan memperbesar kelarutan. Bisa dilihat di video keempat bahwa setiap penambahan ion sejenis, harga solubility-nya justru semakin kecil. Kalau solubility-nya semakin kecil, justru memperkecil kelarutan, karena solubility adalah banyaknya zat yang terlarut. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa mengerjakan small test besok dengan baik. Terima kasih.